Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kita kembali hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan Hari Pelanggan Nasional 2023. Nanti kita akan berbincang bersama PLN ya. Dan nanti kita akan berbincang bersama manajer ULP Singaraja, bersama Asman Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP 3 Bali Utara, serta Asman Keuangan dan Umum PLN UP 3 Bali Utara. Nah, terkait dengan hal tersebut Anda bisa bergabung juga bersama kami nanti di line telepon 0362244644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-399-9790. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, keluhan atau mungkin ada apresiasi juga untuk PLN, silahkan nanti pendengar. Karena memang Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas yang diperingati setiap tanggal 4 September ini menjadi momen yang tepat ya bagi setiap perusahaan untuk memberikan pelayanan istimewa kepada seluruh pelanggan. Nah, bagaimana dengan PLN? Pelayanan istimewa apa ini yang diberikan? Kita langsung berbincang pendengar bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Ide Bagus Komang Dharma Yudanta, manajer ULP Singaraja. Selamat pagi Pak Bagus Komang. Oke, selamat pagi Mbak Ani. Salam juga sehat selamat pagi tentunya. buat pendengar semua. Baik, salam sehat Bapak dan selamat Hari Pelanggan Nasional ini beberapa hari yang lalu ya padahal ya. Ya, dan ada juga Bapak Putu Surya Atmaja, Asman Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP 3 Bali Utara. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Mbak Eni, selamat pagi pendengar setia RRI. Baik. Dan hadir pula Bapak Francisco Fernandes, Asman Keuangan dan Umum PLN UP 3 Bali Utara. Selamat pagi Pak Francisco. Selamat pagi Mbak Heni, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 ya. Ya, Singaraja. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, menyapa pendengar semuanya dimanapun berada. Dan terkait dengan Hari Pelanggan Nasional, tadi juga masyarakat banyak yang menanyakan nih, ada promo apa kalau PLN begitu. Nah, gimana Pak? Ini tadi juga ada yang nitip pertanyaan juga, apakah ada penghargaan begitu untuk para pelanggan setia yang sudah rajin bayar, tidak pernah telat, mungkin seperti itu. Nah, apa Pak? Ini yang spesial di Hari Pelanggan Nasional dari PLN. Oke, Mbak Ani dan juga pendengar RRI ya dimanapun berada. Terima kasih pagi hari ini di Hari Pelanggan Nasional ya, tentunya di tahun 2023 banyak yang kita apresiasi terkait pelanggan-pelanggan yang rutin, yang taat ya bayar listrik, dan juga beberapa pelanggan-pelanggan yang menunggak juga kita kunjungi juga. Artinya bukan dari sisi skup pelanggan rumah tangga saja, melainkan tarif bisnis ya, dan juga UMKM juga kita libatkan di sana karena ada sinergi buat pelayanan PLN yang terbaik. Nah, di sini beberapa di Hari Pelanggan Nasional di 2023 ini yang kita apresiasi ya, pelanggan rumah tangga, dan dari tanggal 4 ya, kebetulan di tanggal 4 kita melakukan kunjungan ya, mengapresiasi. Nah, barang tentu di sini ya nominal ya yang kita kunjungi saat ini yang betul-betul ya salah satu masyarakat atau pelanggan ya yang terlibat langsung, yang tentunya taat bayar listrik. Nah, gitu loh Mbak Hen. Baik, ada apresiasi untuk pelanggan yang taat begitu ya. Tapi tadi ada yang pelanggan yang nunggak juga dikunjungi juga ini Pak. Ya, kebetulan kita kunjungi karena ya artinya dari sisi Hari Pelanggan Nasional barang tentu itu sebagai motivasi. Artinya keterlambatan itu banyak faktor, apalagi kondisi saat ini kan gitu ya. Nah, kami harapkan dengan komitmen apa yang sudah dipergunakan semestinya bisa dikembalikan, bisa bayar listrik tepat waktu, dan kita bisa memberikan suatu apresiasi. Nah, banyak hal juga pelanggan-pelanggan yang sering nunggak ini, hal ini yang belum dirasakan karena selama ini memang PLN itu mengunjungi pelanggan-pelanggan yang betul-betul notabene-nya taat bayar listrik. Artinya kita edukasi ke depannya, harapannya tidak sampai telat bayar listrik, apalagi sampai disegel. Nah, sering kami sampaikan ya di Pro 1 juga, dan juga kami sering edukasi
baik rumah ke rumah, artinya kita sudah memanfaatkan ya listrik yang seperlunya dan yang dibutuhkan. Yang tidak perlu silakan, yang tidak penting biar tidak tagihan itu melonjak. Nah, kita apresiasi bagaimana menekan pemakaian listrik karena kondisi ya COVID masih ya, karena ekonomi juga penghasilan mungkin kan gitu ya, banyak faktor yang menyebabkan pelanggan PLN ini yang banyak masih menunggak di Kabupaten Buleleng. Nah, harapan dan kami selalu mengedukasi, pasti ada sesuatu yang dirasa ya kan. Kami mohon maaf Pak, kami pasti prioritaskan untuk makan dulu gitu lah kan. Akhirnya listrik telat, tapi tidak sampai kita disegel kan gitu ya, pasti di akhir-akhir. Nah, harapannya ke depan ya kalau bisa di awal ya, jangan sampai gelap rumah kita ya. Makanya jangan pernah sakit hati, lebih baik sakit hati daripada diputusin listrik kan gitu ya, putus listrik. Nah, itu harapan kami di sana. Nah, barang tentu dengan Hari Pelayanan Pelanggan Nasional ini kami kunjungi dan kami apresiasi bagi pelanggan-pelanggan ya yang sudah taat bayar listrik. Ya, kita kunjungi banyak ya, yang kami berikan door prize juga kan gitu ya. Yang kedua, kami kemarin ada promo juga tambah daya. Kami apresiasi pelanggan-pelanggan yang tambah daya di Hari Pelanggan Nasional, kami kasih voucher secara langsung. Ya, walaupun pelanggan sudah memberikan voucher, kami di ULP Singaraja memberikan pas di Hari Pelanggan, kita 5 pelanggan yang saat itu di Hari Pelanggan Nasional ya, kita tambahkan tambahan voucher pulsa perdana buat mereka yang langsung melakukan transaksi tambah daya di hari itu gitu loh. Dan juga kata apresiasi ya, bisa foto bareng dan kita berikan bunga dan bingkisan ya, souvenir dari PLN di Hari Pelanggan tersebut. Itu loh Wen. Berapa pelanggan kemarin Pak yang mendapatnya? Kemarin kebetulan ya, kami di awal karena kita udah sampaikan dari dari pagi sampai siang ya kan. Banyak yang menanyakan, tapi banyak juga yang realisasi pas hari itu karena kepingin dapat voucher tambahan pulsanya kan gitu ya. Ada juga beberapa hanya menanya bagaimana sih gitu loh proses tambah daya, kan ada yang tidak tahu karena ada pas pada promo. Ya, mungkin 15 sampai 20 kemarin masuk ya di Hari Pelanggan Nasional dan kita langsung apresiasi. Oke. Dan kemudian kalau bentuk apresiasi dalam bentuk kunjungan tersebut, berapa pelanggan mungkin yang dikunjungi kemarin, Pak? Nah, kan kemarin kita kan pilih ya dari pelanggan rumah tangga ya, juga pelanggan-pelanggan usaha bisnis juga, dan kita apresiasi dan beberapa yang kita sudah berikan ya, televisi, ya alat-alat elektronik, dan juga kunjungan ke pelanggan-pelanggan rumah tangga juga. Wah, ya banyak berarti ya. Wah, ini makin senang berarti pelanggannya nih. Baik, selain hal tersebut mungkin dari promo-promo yang diadakan, apakah ada peningkatan mungkin saat itu atau seperti apa? Ini ke Pak Surya dulu deh terkait hal tersebut. Baik Mbak, ini mungkin izin saya sedikit menambahi untuk pendengar semua. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bagas, kebetulan di teritorial Singaraja. Jadi kami menyampaikan secara nasional, kebetulan memang betul kami ikut serta dalam kegiatan Hari Pelanggan Nasional. Nah, ini serentak sebenarnya Indonesia yang memang jatuh di tanggal 4 September ya Mbak ya, 4 September di hari Senin kemarin. Nah, itu serentak semua unit. Duluan kami di unit Bali Utara, kita ada 5 unit layanan. Satunya yang di kota Singaraja, di Buleleng ada 3. Jadi kota Singaraja, ULP Singarajanya, di Seririt ada ULP Seririt, di Tejekule ada ULP Tejekule, dan ada juga di Kabupaten Jemberana. Ya, jadi ya kita bicara di skup Buleleng dulu ya, dari Singaraja. Jadi kita kemarin serentak sudah melaksanakan kegiatan dan memang ini masih berlangsung sampai dengan akhir September nanti. Nah, sedikit juga informasi untuk pendengar semua, mungkin bagian dari edukasi yang disampaikan oleh Pak Bagas tadi, kami mungkin menyonding lagi ya bahwa kami mempunyai super app, yaitu PLN Mobile. Ya, jadi ini akan terus kami kumandangkan. Memang itu sudah mungkin sebagian besar masyarakat sudah tahu ya aplikasi PLN Mobile, dan mungkin ada yang belum. Nah, mungkin segera download nih aplikasi PLN Mobile, yang mana memang promo-promo dan bentuk apresiasi sekarang banyak di PLN Mobile, Mbak. Ya, jadi tadi informasi juga dari Pak Bagas yang menambahkan apa apresiasinya. Nah, saat ini dari PLN juga ada Gelegar Cuan PLN Mobile.
Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran tagihan itu dari periode tanggal 1 sampai tanggal 10 September di bulan ini itu berhak mendapatkan voucher undian. Ya, itu hadiahnya nggak main-main Mbak. Jadi ada mobil listrik, ada kendaraan listrik ya. Jadi ada beberapa juga gadget dan paket wisata. Itu udah Itu secara transaksinya nasional di PLN Mobile. Nah, jadi nanti untuk pembayaran tagihan listrik itu melalui PLN Mobile tanggal 1 sampai dengan 10 September itu sudah berhak mendapatkan kupon undian. Itu akan diundi secara nasional. Jadi sudah berhak nih. Jadi ini bagian dari edukasi juga ya. Jadi untuk jadi sekarang untuk transaksi udah nggak perlu ribet lagi. Jadi nggak perlu lagi kita saya harus ke PPOB atau mungkin kemana, cukup di genggaman aja. Jadi sebenarnya seperti itu sudah kita siapkan semua masalahnya sekarang ya masyarakat apa sudah mencoba gitu. Jadi karena ayo sekarang download PLN Mobile. Nah, di sana sudah ada banyak promo nih, bahkan apresiasi yang luar biasa untuk pelanggan-pelanggan yang melakukan transaksi pembayaran melalui PLN Mobile dapat potongan, Mbak. Jadi pembayaran tanggal 1 tanggal 10 dapat potongan 5.000 plus voucher undian untuk bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang tadi saya sampaikan. Nah, itu akan diundi nanti. Nah, itu ya. Jadi informasi tambahan ya dari Pak Bagas juga. Pelanggannya gimana ini? Sudah kan ya, kalau Henny sih sudah memanfaatkan dan memang dimerasakan begitu ya, dampaknya luar biasa. Lebih mudah kan Mbak ya? Lebih cepat, lebih mudah lagi dan banyak juga fitur-fiturnya. Tapi apakah setelah adanya promo seperti tadi ada promo tambah daya atau mungkin ada apresiasi juga, apakah ada peningkatan dari masyarakat begitu terkait dengan pembayaran, terkait dengan tambah dayanya juga begitu dari pelanggan? Ya, mungkin dari sisi promo emang ini ditunggu-tunggu sama masyarakat ya. Jadi ini kebetulan kita sudah berapa kali periode ya. Jadi di bulan kemarin kebetulan juga sudah melaksanakan juga di hari kemerdekaan kita promo dengan UMKM. Semua transaksi melalui PLN Mobile. Jadi yang di bulan Agustus kemarin di promo kemerdekaan, pelanggan membeli produk UMKM mendapatkan promo tambah daya. Ya, dengan potongan harga yang memang jauh dibandingkan harga normal ya. Nah, sekarang di Hari Pelanggan Nasional kita juga punya promo. Ini berlaku sampai 30 September saja. Jadi dimanfaatkanlah kesempatan ini. Tapi saya yakin kemarin seperti yang sampaikan dari teman-teman unit Pak Bagas juga antusias masyarakat sangat tinggi. Jadi memang masih banyak yang mungkin ya itu bagian dari peningkatan ekonomi juga ya, bahwa memang kebutuhan masyarakat meningkat ini. Itu bisa dilihat dari kebutuhan listriknya kan gitu ya. Nah, jadi ada kebutuhan elektronik sehingga banyak yang memanfaatkan promo tambah daya ini. Jadi memang yang di bulan ini dia tidak perlu lagi beli di marketplace ya. Jadi tinggal melakukan transaksi melalui PLN Mobile. Nah, jadi transaksi tambah daya itu sampai dengan daya 5.500 semua golongan tarif. Itu mendapatkan promo tambah daya hanya dengan nanti memasukkan kode voucher senyum pelanggan PLN. Itu hanya membayar Rp202.300. Biasanya berapa Pak? Biasanya sampai tinggi Mbak. Jadi sejutaan. Jadi misalnya anggaplah ya. Jadi untuk pelanggan yang mau tambah daya sampai dengan 5.500 saja. Kita kan maksimal 5.500. Itu dari anggap dia 900, itu butuh biaya sekitar 4.800.000. Biaya penyambungannya. Nah, tapi dengan menggunakan promo ini hanya membayar Rp202.300 saja. Jauh ya. Lumayan itu. Jadi pasti akan sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi jangan khawatir karena memang tarif memang tidak ada perubahan. Jadi ya itu karena tergantung pemakaian lagi ya nanti ya. Jadi sekarang banyak yang mencari karena kebutuhan ya. Kebutuhan memang ya balik lagi ke pelanggan. Semakin ingin meningkatkan daya berarti kan taraf ekonominya membaik ya. Nah, seperti itu sih gambarnya. Yang biasanya nggak pakai AC sekarang panas-panas pakai AC jeglek terus ini rumahnya. Apalagi sekarang Singaraja di beberapa hari ini kan panasnya kerasa sekali Mbak ya. Efek El Nino katanya sampai akhir tahun ini. Bener. Berarti AC kan meningkat nih. Ini kesempatannya sekarang nih. Perlu tambah daya juga ini ya, mumpung ada diskon begitu ya. Sampai 30 September. Berarti memang ada peningkatan pelanggan jadinya. Peningkatan pasti. Baik. Dan tapi tadi Pak Bagus juga bilang kalau ada yang masih nunggak sebenarnya begitu pelanggan-pelanggan kita walaupun Covid ini sudah mereda dan perekonomian mungkin sudah meningkat kembali, tapi masih ada tunggakan-tunggakan. Nah, Pak Francisco mungkin bisa dijelasin nih Pak, kenapa nih masyarakat kita atau mungkin seberapa banyak sih Pak? Sebenarnya, terima kasih Mbak Heni. Sebenarnya untuk yang namanya tunggakan ya, untuk apalagi dengan kondisi seperti saat ini, terutama sejak COVID ya, sebenarnya dari PLN sendiri pun ada kemudahan, cuman untuk mengatasi itu coba
dari PLN itu datang ke pelanggan, menanyakan apa sih sebenarnya yang membuat sampai ada tunggakan. Bukan berarti kita dari PLN itu semata-mata dan semena-mena langsung memutus ya, langsung memutus, tapi memberikan dulu pemahaman kenapa sih, menanyakan apa kendalanya dulu, kendalanya. Nah, kendala-kendala itu juga yang mungkin direkap sama PLN sendiri dan yang akhirnya juga PLN tetap mengeluarkan program-program yang untuk membantu masyarakat juga. Nah, dari kami di sisi kehumasan juga memberikan juga pemahaman itu kepada pelanggan melalui perpanjangan tangan kami di unit-unit layanan pelanggan. Nah, kami seperti yang disampaikan Pak Surya tadi, kami di UP3 Bali Utara ini punya 5 unit layanan pelanggan yang berada di Seririt, Tejakule, Singaraja, dan di Kabupaten Jembrana itu ada di Gilimanuk sama di Negara. Nah, kami untuk mengetahui keluhan-keluhan itu, teman-teman kami di unit layanan juga cukup memberikan pemahaman dan mendatangi pelanggan-pelanggan terutama yang menunggak menanyakan apa sih masalahnya sampai harus menunggak dan tidak langsung memutus dan justru kami juga dari PLN sendiri juga memberikan bantuan untuk pembayaran listrik terutama juga kami di PLN juga ada komunitas yang cukup juga memberikan bantuan terutama untuk menangani tunggakan pelanggan. Itu sih Mbak Heni. Tapi kalau dari tahun 2023 ini apakah sudah ada penurunan mungkin tunggakan-tunggakan yang dari COVID tersebut atau malah ada penambahan nih jangan-jangan nih tahun ini, Pak? Ya. Oke, mungkin saya mungkin tambahin ya, Pak Franky juga dan juga Pak Surya. Kami juga mengelola dari sisi unit layanan. Memang ini psikis pelanggan sebenarnya, Mbak Pres. Artinya dengan kondisi dengan saat ini memang perekonomian menurun kan gitu ya dari sisi pendapatan. Tapi masih bisa dilokalisir. Artinya pelanggan-pelanggan yang menunggak ini ya mungkin karena kesibukan ya. Dan kedua bukan tidak mau bayar gitu loh. Tapi skala prioritas ya yang beberapa kita kunjungi ke rumah-rumah itu yang utamanya adalah satu biaya sekolah kan gitu ya. Yang saat ini yang kedua biaya untuk keseharian. Nah, dipastikan itu di akhir. Nah, kebanyakan di masyarakat ya, pelanggan-pelanggan rumah tangga ini dia membayarnya itu pasti di atas tanggal 25. Nah, itu juga merupakan cash in pendapatan kita itu ya di akhir memang secara tercapai, tapi kami harapkan kan gitu ya dari sisi PLN. Nah, ini kan ada perubahan bulan kan itu ya, dari satu sisi di akhir bulan itu bisa saja ada gangguan dari sistem aplikasi kan gitu ya. Nah, itu menyebabkan juga dari sisi transaksi itu akan menjadi suatu kendala. Nah, bagaimana kita mengedukasi pelanggan-pelanggan yang kita kunjungi ini adalah pelanggan-pelanggan yang sering nunggak tiap bulannya. Nah, ya sekarang memang sudah ada penurunan. Nah, karena kita tidak akan berhenti untuk mengedukasi dari sisi pelanggan-pelanggan. Karena kita punya tujuan bulan ini kita lunas dan tuntas kan gitu ya. Harapannya pelanggan itu tidak akan terbebani satu lembar dia akan menunggak apalagi sampai putus kan gitu ya. Diputus dan disegel. Nah, kita harapkan tidak ada sampai penyegelan sampai pemutusan. Nah, kita mengedukasi harapannya bulan depan itu tidak akan terjadi penunggakan. Ya apalagi sampai ada pemutusan. Nah, itu sih sebenarnya dari sisi edukasi kami. Nah, harapan kami ini sudah masuk karena pelanggan itu merasakan dia memakai, ya mempergunakan. Nah,
dia juga akan menanyakan bagaimana saya sekian loh kok ada peningkatan. Nah itu dari sisi psikis pelanggan, yaitu pemakaian di masing-masing rumah. Karena kondisi yang sekarang kita sadari ya, panas yang berkepanjangan ya, apalagi kita tidak akan merasakan kan, diam di rumah pasti melakukan aktivitas kan gitu ya. Dan diam di kamar aja tidak mungkin pakai kipas angin kan, pakai kipas kan gitu ya, pasti pakai AC. Nah di sana pun kita kadang-kadang tidak kontrol ya, pemakaian meningkat itu murni ya, karena gini, ibaratkan meteran PLN yang ada di rumah masing-masing itu sebagai tolak ukurnya kayak timbangan ya, kita tidak mungkin karena tarif dasar listrik tidak ada kenaikan ya, itu cenderung bagaimana timbangan ini kan gitu ya, tidak meningkat ya, otomatis pembayaran ini tidak akan banyak kan gitu ya, otomatis pemakaian yang tidak penting ini tidak perlu, kadang-kadang kan lampu penerangan kan gitu ya, lampu taman namanya lupa ya, itu akan berdampak dari sisi pengeluaran kita sebenarnya. Tapi tidak dirasakan nah, oleh itu secara pelanggan. itu tidak langsung. Nah, kita bukan masalah tagihan menunggak saja kita ngedukasi, tapi dari sisi bahaya. Nah, itulah. Nah, dari sisi bahaya perlunya lampu itu terus menyala 24 jam. Itu akan berdampak dari sisi barang ya, bola lampu kan gitu ya, cepat, dan kedua kualitas dari sisi instalasi kita akan berdampak juga ya kan gitu, peningkatan pembayaran listrik. Nah juga di sini juga kami menghimbau ke masyarakat dimanapun pendengar. Nah di hari pelanggan ini, pelanggan nasional ini justru kita bukan dari sisi mengedukasi dan juga mengapresiasi kan gitu ya, tapi kami juga menekankan bagi pelanggan dan pendengar dimanapun berada ya, terkait dengan bahaya kelistrikan. Karena saat ini ya sebentar lagi musim penghujan, walaupun ini telat ya. Nah pohon itu akan segera bertumbuhan kan gitu. Begitu kena air hujan cepat. Nah kami himbau ya, jangan menanam ya, pepohonan dekat dengan jaringan listrik. Yang kedua, membangun rumah ya, jangan sampai dekat juga dengan jaringan listrik, karena itu akan berdampak dengan masyarakat luas. Nah di bila mana ya jaringan listrik itu menjadi suatu pemadaman di sana ya, padam gara-gara pohon misalnya, rantai ya dahan pohon ya, mangga misalnya, yang itu notabene-nya memang kita akan ada perabasan pohon ya. Kami mohon izin, nah dimanapun ya jaringan-jaringan kita pasti kita akan komunikasi saat-saat penebangan pohon tersebut, karena ini akan sangat berdampak ya, terputusnya aliran listrik ya, itu menyebabkan satu masyarakat umum ya, dan itu akan berdampak di sisi rumah tangga tersebut. Nah kami himbau di sini, dan kedua bagi anak-anak juga bermain layang-layang ya, jangan dekat dengan jaringan, karena itu juga berpotensi bahaya dari sisi yang main layang-layang dan juga masyarakat umum. Bila mana kan gitu ya, menyebabkan ya senar ya, layang-layang itu akan berdampak juga dari sisi jaringan listrik kita. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Kalau musim hujan takutnya pohon tumbang, tapi Ya. kalau musim kemarau seperti sekarang layang-layangnya Ya, layang-layang. zaman juga. Baik, mungkin kita juga akan undang pendengar ya, Bapak narasumber di line telepon kami di 24644 untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin ikut bergabung juga. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan, tanyakan, silakan di 0362244644, atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Kalau di WhatsApp ini sudah ada Pak Romi yang menanyakan, kenapa dalam pencatatan PLN ini masih manual, tidak secara online. Dengan cara manual, pelanggan merasa dirugikan ketika pintu pagar terkunci, petugas datang, akhirnya pemilik rumah menemui petugas, ada tugas tambahan begitu. Nah, seperti apa nanti tanggapannya? Sebelum itu kita sapa dulu Bapak, mohon izin di line telepon. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi, ya dengan Bapak siapa Pak? Dengan Ketut Sutra Tajun. Pak Ketut Sutra di Tajun, ye, silakan Pak Ketut. Niki mohon maaf atas waktunya Niki yang kami banyak tanyakan Niki sama Bapak narasumber. Ye, silakan. Kebetulan Niki rumah Tiangi mepet dengan kabel listrik gitu, kabel TR-nya tuh gitu kan, maksudnya ada tiang sisipan, tapi kan ini sudah berjalan, permohonannya sudah saya ajukan.
dan sudah ada yang menangani, cuman belum karena pemasangannya belum dilaksanakan dan itu masih ada kendala dengan pembangunan di rumah tiang. Itu kan rencananya kan dipercepat. Dan itu tiang berterima kasih juga sama Bapak PLN karena apa yang saya minta itu dengan cepat ditangani. Cuman masalah biaya ini, cuman saya juga nggak menutup masalah itu kan karena saya sistemnya sebagai petani kan menerima apa adanya gitu. Apakah itu membutuhkan biaya tinggi untuk tiang sisipan itu gitu, Bapak? Narasumber, terima kasih. Baik. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Ketut ya di Tajun sudah bergabung juga. Silakan pendengar yang lain bisa ikut bergabung juga bersama kami ya. Di WhatsApp ini ada yang menanyakan, selamat pagi Bapak narasumber, kalau charger HP yang nyantol apakah nyedot listrik juga sehingga itu membuat tagihan listrik membengkak? Nah, ini ada pertanyaan juga. Baik, kita bisa apa kembali. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Pro 1 FM. Semoga RRI stop jaya di udara. Ya, terima kasih banyak Pak Anggas. Nggih. Ya, selamat pagi, menuju siang, Pak narasumber dari PLN ya. Iya, dari PLN Ini Pak dengan Anggas. kepala PLN apa humasnya? Dengan manajernya Pak, manajer WLP Singaraja. Manajer WLP Singaraja. Ada juga. Ya. Ada juga Asman Pemasaran dan Asman Keuangannya juga hadir. Ya. Oke. Di sini saya cuma ini ya Pak, memberikan suatu masukan aja, barangkali mungkin tenaga teknisi Bapak kurang di lapangan bukan kurang peduli ya, artinya kurang cermat dalam menyiasati pelanggan-pelanggan yang Spanyol. Tahu Spanyol Pak? Apa tuh Spanyol? Separuh nyolong. Separuh nyolong. Banyak sekali saya mendukung program pemerintah apalagi PLN ya untuk mengganti semua metra menjadi metra pulsa itu. Itu saya dorong itu Pak. Karena apa? Karena ini banyak sekali pencurian listrik ini dilakukan oleh oknum perusahaan banyak juga ini. Terkadang mohon maaf Pak, ada orang dalam terlibat. Oknum itu ya. Ya contoh masa tambak sepertinya dulu bayar 240 juta, sekarang bisa bayar 120 setengah itu. Nah, ini salah satu, saya nggak mau nyebut perusahaannya di mana. Itu banyak perusahaan-perusahaan yang dimanfaatkan oleh orang. Yang contoh real saja Pak. Jadi biar tahu ya. Makanya saya bilang Spanyol. Itu banyak yang diganti MCB-nya, terus nanti kadang-kadang kan kalau pakai dia metranya lama, itu divisi hijau Pak, metranya nggak jalan, itu harus diperiksa semua. Makanya perlu sekali nih Pak, tenaga ahli yang mungkin nanti yang memonitor, bahkan 3 bulan sekali harus monitor tuh. Itu divisi hijau, sehingga metranya nggak jalan. Begitu nanti mau dia akan meriksa, dia tahu jamnya dicabut mungkin 5 hari. Padahal dia kan MCB-nya udah diganti. Itu fakta dan data saya punya Pak, ya, tapi kan saya tidak mungkin saya sampaikan. Hanya ini untuk sebagai bahan evaluasi kepada Bapak PLN sehingga PLN tidak merugi. Ini banyak ini yang rugi kan negara, kan itu ya. Memang secara material sih memang Bapak sih tidak merugi, tapi kan isinya di mana? Kenapa kok seperti ini? Terus yang kedua, jika nanti ada pemasangan gardu listrik entah itu borongan dari mana, terkadang banyak sekali yang menimbulkan miskomunikasi. Contoh, misalnya kalau ada pemasangan tiang listrik atau gardu listrik itu untuk yang baru ya, atau mungkin di jalan-jalan tanpa koordinasi dengan pemilik rumah, cung-cungnya tengah rumahnya nyelegedak di tengah tuh. Itu yang sangat mungkin dipertimbangkan dulu, apakah mungkin diisi patok dulu, koordinasi dengan pemilik rumah, atau mungkin di depan rumahnya di sini tempat kira-kira, artinya pandangan surpannya biar bagus tuh. Apakah ini mepet dengan tembok? Sehingga pemilik rumah atau mungkin pemilik lahan itu ketika dia membangun tidak terhalang dengan satu tiang listrik gardu tersebut. Bukannya tidak setuju, tidak. Karena ini adalah mengacu kepada Undang-Undang Pasal 32 Ayat 2. Tanah, bumi, dan air milik negara. Dan mungkin kami tidak setuju. Itu loh. Ya, itu nanti adakan sosialisasi dulu mungkin dengan mengajak kepala dusun. Sehingga PLN ini kan tugasnya kan dia memberikan suatu pihak ketiga yaitu instalasi yang sudah sesuai dengan SOP-nya. Nah ini kadang-kadang tidak nyambung ke bawah, sehingga menimbulkan yang disebut adalah PLL-nya, bukan instalasinya yang disebut gitu. Ini yang perlu yang di lapangan sering terjadi. Dan kedua juga banyak sekali di sini untuk penataan kota, terutama di desa yang sangat membahayakan kabel-kabel yang baru yang besar-besar selengan orang dewasa. Itu kan kadang-kadang kan limbung tuh Pak, sampai di atap. Kadang-kadang bahkan kalau ada truk masuk mungkin kena itu Pak. Nah ini bagaimana antisipasinya sehingga nanti bisa dikencangkan atau mungkin ditunjang biar tidak membahayakan. Ini yang sering terjadi di lapangan.
Yang paling urgent sekali sih itu Pak, dua itu Pak. Ya. Pemasangan tiang listrik kalau yang baru, misalnya ada borongan dari mana, perusahaan itu tetap harus koordinasi dengan pemilik rumah atau mungkin pemilik lahan sehingga nanti ketika dia membangun bisa nanti akses ini tidak terhalang. Terus yang paling penting itu satu itu ya, yang Spanyol tuh Pak, tolong ditindaklanjuti dengan tegas. Dan kalau bisa sih jurkan pemerintah Pak biar diganti kilometer semua pakai pulsa kalau bisa Pak. Saya prabayar pakai, saya setuju Pak. Saya aja sendiri tidak ada kombinasi apa-apa, saya ganti pakai pulsa. Karena bakal saya ingin berikan contoh gitu. Bahwa saya itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi. Om. Baik, terima kasih Pak Anggas, luar biasa. Nah, ini masyarakat mungkin bisa melapor nggak sih Pak? Atau kalau ada seperti itu, ada kecurigaan seperti itu, nanti mungkin akan ditanggapi ya untuk para narasumber. Kita jeda sejenak dulu mendengar Pak Anggas, ditunggu dulu nanti tanggapannya sama Pak Ketut Sutra, ditunggu dulu. Nanti kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Iren, aduh udah siang gini, lampu masih nyala, TV juga, laptop apalagi, matiin dong. Aduh mama, biarin aja kek, yang bayar listrik kan juga papa. Ini lagi, aduh dia main PS, musik tetap bunyi, charger masih dicolokin, padahal udah gak dipakai. Aduh gimana sih? Bawel lama. Ayo, hemat energi. Matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan. Hemat listrik, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Aku. Oke, silakan. Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Ya, Anda benar. Yuk kita hemat listrik. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali dalam dialog Hai Bali Kengken. Nah, bersama PLN ya pagi ini terkait dengan Hari Pelanggan Nasional 2023. Kita masih bersama Manajer ULP Singaraja Bapak Ida Bagus Komang Dharma Yudanta dan juga bersama Asman Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN UP3 Bali Utara Bapak Putu Surya Atmaja serta bersama Bapak Francisco Fernandes Asman Keuangan dan Umum PLN UP3 Bali Utara. Bapak narasumber tadi juga pendengar sudah ada ikut bergabung ya di WhatsApp dan juga di line teleponnya. Mungkin bisa langsung ditanggapi ini mulai dari Pak Ketut Sutra mungkin ya di Tanjun. Oke, terima kasih Mbak Eni dan juga pendengar yang setia ya di Pro 1 RRI Singaraja. Nah, nanti sebelum saya jawab ya, saya akan share nomor telepon. Nah, kenapa saya share? Setiap saya interaktif pasti menyampaikan nomor telepon. Ya, silakan rekan-rekan pendengar dimanapun berada, silakan dicatat ya. Ini terkait keluhan dan juga layanan 24 jam.
karena kami mengukur mutu layanan kami ya dari pendengar semuanya. Silakan teman rekan-rekan ya pendengar radio dimanapun berada, silakan dicatat ya, nanti siapa tahu ada jeda sudah terlewat ya dari sisi interaktif ini ya, di 081 9330 92331. Nah itu nomor telepon dan juga WA. Nah yang pertama ya Ketut Citre ya, Pak Ketut Citre Tajun, terima kasih yang sudah mengapresiasi ya pelayanan cepat tanggap PLN saat ini. Dan di sini juga beberapa yang ditanyakan yaitu terkait dengan pemindahan tiang. Nah, Bapak kalau pas saat ini ya lagi pada pembangunan dan juga permohonan tiang. Nah, kebetulan itu di Tejekule ya. Nah, itu ada unit ULP Tejekule. Bapak bisa menyampaikan terkait pemindahan tiang tersebut ya, nanti akan dilakukan mekanisme dari sisi proses, ada pengajuan dari Bapak, nanti akan ditindaklanjuti dengan survei. Nah, nanti akan muncul RAB. Ya, nanti jangan takut Pak. RAB besaran pun harganya berapapun biayanya, yang penting Bapak melakukan permohonan ya, dan harapannya ya tidak sesuai, tidak mahal seperti harapan Bapak, jangan takut ya, silakan ke sana ya. Itu Pak Ketut Citre yang ada di Tejekule. Yang kedua ini Pak Angga ya, Spanyol. Nah ini dan interaktif pasti saya ketemu Spanyol ya menyolong. Nah ini nyolong ini masih ada Pak. Nah ini memang kami apresiasi, terima kasih Pak Angga yang ada di Kubu Tambahan terkait dengan masukannya. Memang beberapa pelanggan yang nakal ya, kami jujur berapa persen itu masih ada saat ini, dan sering kita temukan beberapa ya, setiap minggu ini setiap hari kita bergerak Pak, bukan setiap minggu kita bergerak. Nanti juga saya sudah sampaikan tadi ya, karena gini, kalaupun ditemukan kelainan ya di lapangan, yaitu mencuri listrik ya ilegal ya, Bapak menyampaikan ke kami ya, kami apresiasi ya kan gitu ya, kami apresiasi. Bapak menyampaikan aja ke kami dan itu terbukti, kami apresiasi. Dari sekian pendapatan itu ya, kita sampai kembali ke Bapak yang itu ya, terkait dengan terkait pencurian tersebut. Nah, dan kedua itu terkait dengan pemasangan gardu tiang. Nah ini kami dari sisi PLN sebelum ya pihak ketiga yang melaksanakan ya pembangunan jaringan listrik dan pemeliharaan dan juga penyisipan tiang, itu pemeliharaan ya, yang namanya kita memasang aset PLN di tanah ya milik perseorangan, itu kami pasti izin tanah ke pemilik ya, lingkungan dan kepala desa itu wajib tanda tangan ya, itu izin penancapan tiang namanya, apalagi sampai pembangunan pemasangan gardu di sana. Nah itu kita selalu, karena kita tidak mungkin akan melakukan dan ilegal tanpa ada izin di situ. Dan walaupun misalnya tidak diperkenalkan di sana kita memasang aset PLN, nah bang tentu kita pasti akan negosiasi dan mungkin bergeser di tempat itu ya, mungkin karena sebidang tanah 1-2 are misalnya itu akan sangat berdampak, kita akan geser. Nah itu masih ada kita komunikasi di awal, tidak semata-mata PLN membangun ya, walaupun tegangan drop dari sisi masyarakat ya, tegangannya sudah overload. Nah kita juga pemeliharaan dan perbaikan itu tidak semata-mata kita menanam dan memasang seperti itu. Itu yang kami bisa sampaikan Pak Angga, dan juga kami terima kasih dan mengapresiasi ya dari masukan ini ya. Kemungkinan mudah-mudahan ini ya yang Spanyolnya ini ya, pencurian legal ini kita bisa tuntaskan, karena tiap hari tim kita bergerak ya, dari Tejekule, dari Singaraja, Seririt, semua unit kita ada timnya, setiap hari itu bergerak, di mana ada TO, target operasi, dan kita punya ya pelanggan yang harus butuh perhatian, karena pemakaian meningkat saja
ya kita kunjungi kan gitu. Ada kesalahan, ada peralatan kita yang rusak ataupun memang pemakaiannya. Nah, kadang-kadang kan di Bali itu kan banyak kegiatan nih. Nah, sebenarnya ada kemudahan Pak, kami sampaikan di sini. Jangan sampai nyolong. Nyampaikan aja ke PLN ya, tambah daya untuk sementara kan gitu ya. Karena ada kematian mungkin di rumah, ada upacara. Ya, kita one day service loh Pak. Bapak sekarang mohon, mungkin saja prosesnya itu Bapak belum nyampe di rumah, petugas kami sudah di situ, di rumah Bapak. Pemohonan itu tidak hari libur 24 jam ini. Ya, kami sampaikan di sini karena mitigasinya pasti. Pelanggan yang kurang perhatian, artinya kurang layanan, ya ada namanya low setrum, kami tidak bisa layani. Yang penting ada kantor kita selalu terbuka ya, walaupun hari Sabtu, Minggu itu libur, bisa ya lewat security ataupun langsung lewat PLN Mobile. Ya kami bisa layani karena kemudahan sekarang itu dengan ada aplikasi PLN Mobile itu semua sudah diatasi ya. Semua sudah bisa diatasi di genggaman kita masing-masing. Nah, karena kita lihat ya sekarang itu tidak ada yang bisa meninggalkan handphone. Ya pasti selalu dipegang kan gitu ya. Kadang-kadang ya tidak bisa ya ditinggalkan handphone itu. Nah itu yang kami sampaikan. Terima kasih, kami apresiasi Pak Ketut Citra dan juga Pak Angga, dan juga ada tadi di WA. Ya. Bagaimana charger ya? Charger itu terus di stop kontak menempel. Nah itu memang kalau bisa jangan sampai, karena itu kerusakan dari sisi charger akan berdampak. Walaupun ya tidak dimanfaatkan, itu masih ada induksi ya, dan itu akan sangat berdampak. Nanti berdampak dengan lingkungan, mungkin ada anak-anak kecil kan gitu ya. Ya kalau bisa antisipasi, jangan sampai charger dan peralatan elektronik yang saya sampaikan tadi, yang tidak penting, yang tidak perlu, silakan di-cut aja. Ya, dibutuhkan saat ngecas, silakan. Charger itu dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Mungkin itu ya pendengar Radio RRI Singaraja. Kemudian ini pencatatannya masih manual. Kenapa tidak secara online saat ini? Nah, terkait dengan pencatatan KWH manual ya. Nah, memang ini kembali ke masing-masing individu pelanggan. Karena itu semuanya haknya pelanggan. Kalau kami sih di sisi PLN ya semuanya prabayar ya, kami senang. Nah itulah listrik pintar kan gitu ya. Beli pulsa ya, dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah karena gini, banyak juga pelanggan-pelanggan kenapa tidak mau beralih ke prabayar ini, ke pulsa ya, karena itu tergantung dengan pendapatan kan gitu ya. Nah, kangguin sudah Pak, jangan sampai saya dimigrasi ke pulsa karena pendapatan saya itu tidak menentu kan gitu ya. Akhir bulan baru kita bisa. Nah, kalau misalnya saya tidak punya uang, karena jujur kami tidak pekerja tetap. Ya, kalau pulsa ya, begitu kita tidak bekerja, tidak ada uang, listrik mati, nah ada kegelapan lah di sana. Nah, kalau misalnya yang pasca bayar bulanan itu minimal saya masih bisa bernapas ya sampai akhir bulan ini kan gitu ya. Nah karena kenapa, sumber pendapatan kita tidak menentu. Nah tapi di saat ada pendapatan di awal lah kita bisa bayar listrik. Nah ini kembali ke psikis, karena kembali ke kami dan juga ke pelanggan. Nah di sesi perjanjian jual beli listrik ya kami tidak sepihak. Dan tentu kami dari pihak pertama dan pelanggan dari pihak kedua itu sama punya hak. Ya, pelanggan ya punya hak kewenangan penuh ya dengan skenario masing-masing, dan kedua dengan kepentingan masing-masing. Ya, nah, mungkin itu ya kami sampaikan ya. Baik, Pak Surya mungkin ada tambahan Pak Surya? Iya, saya mungkin sedikit menambahkan dari sudah banyak dijelaskan oleh Pak Bagas. Jadi baik lagi sih ya, saya mengimbau lagi masyarakat lebih familiar dengan PLN Mobile. Jadi terkait tadi pencatatan manual, memang saat ini kita ada dua opsi ya, pelanggan bisa pasca dan prabayar. Pasca tadi yang reguler, yang memang ada pencatatan, prabayar memang pelanggan isi token secara mandiri. Nah sekarang ada fitur juga di PLN Mobile, itu namanya Swakcam. Jadi untuk pelanggan-pelanggan yang mungkin, ya kendala kami, pelanggan petugas-tugas di lapangan itu kan memang masih banyak rumah tutup, kosong kan memang aktivitas warga ya, karena siang biasanya pencatatan memang siang sih, siang sesuai jadwal karena mereka punya rute baca yang panjang.
Jadi sekarang bisa dimanfaatkan fitur Swakem. Jadi pelanggan bisa melaporkan sendiri stand-nya. Nah, itu setiap bulan di tanggal 23. Nah, sampai sebelum akhir bulan itu bisa melaporkan. Jadi bisa real. Jadi untuk mengantisipasi adanya rata-rata tagihan ya, karena petugas nggak bisa mencatat kan gitu ya. Jadi itu satu solusinya. Jadi Swakem, pelanggan bisa memanfaatkan fitur Swakem melalui aplikasi PLN Mobile. Nah itu. Jadi di samping nanti ada opsi juga pelanggan bisa ke prabayar dan lain-lain. Tapi kedepannya kita akan ada semakin peningkatan teknologi ya. Nanti juga ada fitur AMI. Jadi nanti ada meter nanti akan bisa mencatat secara digital. Jadi sekarang sedang berjalan AMI, advance meter. Jadi untuk pelanggan itu nanti kedepannya akan bertahap gitu ya. Jadi untuk pelanggan reguler. Tapi saat ini untuk solusi bisa menggunakan Swakem, fitur Swakem itu. Masyarakat ya ikut terlibat gitu terlibat. Ya. Jadi tapi kalau misalnya masyarakat sudah melaporkan melalui Swakem, nanti apakah petugas datang lagi mencocokkan atau seperti apa? Betul. Jadi nanti akan di cross check dengan histori pencatatan sebelumnya seperti itu. Jadi kalau memang nanti ada waktu, petugas biasanya mencatat juga sih kontak pelanggan. Jadi kalau memang ada waktu bisa di cross check lagi ke lapangan seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi memang karena padatnya aktivitas masyarakat itu salah satu alternatif solusi untuk mengantisipasi kendala-kendala tadi di lapangan. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang lain juga tadi terkait juga keluhan yang disampaikan oleh Pak Suitra dan Pak Anggas ya. Jadi misalnya sekarang ada keluhan dan pengaduan bisa juga melalui aplikasi PLN Mobile. Jadi ada fitur keluhan pengaduan. Nah, itu langsung masuk ke petugas kita secara 24 jam. Baik itu keluhan atau pengaduan akan langsung direspon oleh tim kami di unit. Nah, itu sudah ada timnya 24 jam yang akan memonitor itu. Nah, jadi yang saya juga headline ini terkait yang disampaikan Pak Anggas di kubu tambahan ini, kami mengapresiasi luar biasa Pak ya informasi Bapak. Nah, saya juga menginformasikan di sini. Jadi pelanggan juga memiliki hak ya. Jika tadi disampaikan ada istilah Spanyol ya. Jadi indikasi pencurian di lapangan itu pelanggan juga bisa melaporkan atau masyarakat bisa melaporkan indikasi pencurian itu kepada PLN. Nah, di sana ada nama informan. Nah, informan nanti PLN akan mengapresiasi dalam bentuk biaya juga nanti jika memang itu terbukti ya. Karena kita ada tim tersendiri untuk P2TEL itu. Jadi P2TEL itu istilahnya penertiban pemakaian tenaga listrik. Nah, itu ada timnya istilahnya kayak booster atau polusinya PLN lah. Jadi tapi akan identitas pelapor, kerahasiaan pelapor akan kami pastikan terjaga. Tidak akan disampailah ke yang dilaporkan seperti itu. Jadi itu bisa. Dan mungkin juga bisa memanfaatkan fitur keluhan dan pengaduan. Tapi untuk yang case-nya seperti ini memang diindikasi ada pencurian, itu bisa. Dan di samping memang petugas kami dari tim transaksi itu memang evaluasi secara rutin ya. Jadi seperti tambak dan lain-lain pelanggan besar itu ada namanya meter secara digital itu bisa kita load datanya. Itu biasanya dievaluasi oleh teman-teman dijadikan target operasi untuk disisir seperti itu. Jadi memang ada case indikasi bisa masyarakat bisa melaporkan ke kami dan kami pastikan identitas dan informasi kerahasiaan data pelapor kami jamin. Baik. Gitu, ya. Baik. Silakan pendengar mungkin yang bisa bergabung kembali di 24644. Tapi sebelum itu Pak Bagus. Oke, terima kasih. Tadi saya udah share nomor telepon ya. Sudah ada WA ini. Nah, di sini terima kasih ya. Nama tidak muncul tapi saya tanggapin langsung. Ya, bagaimana dengan pencurian aliran listrik yang nanti dikasih reward dari PLN? Terima kasih ya pendengar dimanapun berada ya. Kenapa kami share nomor telepon ya? Ini mempercepat karena kami yakin ya semua ada di genggaman kita. Semuanya bermain dengan handphone ya. Tapi dipastikan semua pendengar dimanapun ya berada, dipastikan download PLN Mobile ya, download aplikasi PLN Mobile. Nah, di sana banyak fitur ya. Ya, banyak fitur yang ada di sana yaitu pembelian token ya terkait dengan pembayaran tagihan dan juga pencatatan meter dengan yang disampaikan Pak Surya tadi ya, monitor pembelian token ya, notifikasi juga tagihan ya, perubahan daya dan banyak fitur yang ada di sana ya. Nah, itu bagi pelanggan-pelanggan dimanapun berada. Nah, yang di sini dengan kapasitas handphone yang tidak mendukung ya, silakan di WA. Karena saya butuh informasi dan kami harus dekat dengan pelanggan. Nah, harapannya pelanggan itu tidak menyendiri, tidak dapat informasi. Akhirnya kurangnya informasi akan berdampak dari sisi mutu layanan kami juga. Nah, kenapa saya sampaikan tadi nomor telepon?
ya silakan. Yang takut, yang tidak paham dengan aplikasi PLN Mobile silakan dicat. Dan kedua, dari sisi informan yang saya sampaikan, siapapun pendengar radio ya yang menginformasikan terkait misalnya ada pencurian listrik, ya kami akan berikan namanya reward ya dari 3%, ya misalnya 15 juta kena denda di sana terkait dengan pencurian tersebut. Kami akan berikan 3% ya dari pendapatan tersebut. Besar kan? Nah, yang kedua, informan ini menginformasikan saja kita sudah berikan loh 3%-nya ya dari pendapatan atas pencurian tersebut. Nah, itu yang kami sampaikan. Nah, kalau bisa jangan sampai melakukan pencurian ilegal tersebut. Karena low setrum itu tidak mahal loh. Kita dapat layanan khusus loh. Gitu loh. Silakan telepon dan lakukan di sisi aplikasi PLN Mobile. Ya, mungkin sudah terjawab ya rekan-rekan yang melakukan chat ke WA ke nomor saya. Terima kasih banyak. Ya, ini ada 16 WA ya. Sama ini pertanyaannya. Pak Bagus, mungkin bisa kita sapa dulu pendengar. Pak Bagus, nanti ini ada yang protes juga ini. Saya nggak diizinkan ikut gabung ini ya. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Mohon izin, mohon maaf, ini namanya lagi satu saja. Iya, silakan Pak Anggas. Baik. Karena sebagai saran saja. Tadi saya koreksi sedikit, bukan di Kebudaman ada pelanggarannya, tidak ada Kebudaman. Ini saya melihat di lapangan, begitu banyak saya main kadang-kadang ke Seririt, sama teman kadang-kadang di daerah lain di pelosok seperti itu, Pak. Saya lihat itu ada hijau di sini, terutama meteran yang lama. Oh begini biar nanti meterannya nggak jalan gitu. Kalau secara mungkin teori ya, mungkin kalau pakai kapal mungkin dia kena strom kan. Jadi meterannya nggak jalan, diam memang dia. Itu yang saya sampaikan, bukan di Kebudaman. Memang saya asal Kebudaman, tapi kejadiannya bukan di Kebudaman. Itu saya pikir saya koreksi. Dan kedua Pak, ini perlu disampaikan. Tadi Bapak menyampaikan bahwa kasihan katanya ini pelanggan punya ini sama kedudukannya kan. Sebetulnya kalau kita pakai prabayar itu, pakai pulsa, saya lebih setuju. Kenapa? Dia bayar listrik nggak bisa, tapi main togel bisa memtajen Pak. Itu harus dipahami juga. Itu artinya satu, dia itu kan terbiasa manja aja. Ini sama dengan mendidik mereka tuh biar bisa disiplin dan hemat dengan listrik. Kalau gitu kan dia santai saja dia Pak. Itu ada mungkin berani bongkar dia begitu. Ada kadang kalau dibongkar dia, karena pura-pura begitu siapa yang berpengaruh di sana dialah nanti yang koordinasi. Sering seperti itu Pak. Artinya memberikan manja mereka Pak. Manja. Kalau menurut saya sih lebih baik bukan tegas saja. Artinya ini udah ke negara yang ngatur ya harus. Kalau saya sama hanya sebelum AP pulsa pakai pulsa. Kalau nggak punya pulsa ya nggak nepon dong. Kalau dia main punya pulsa ya nepon. Biar seperlunya dia gitu. Itu Pak, itu maksud saya. Jadi kalau misalnya prabayar ini saya pakai pulsa saya lebih setuju karena mayoritas sekarang orang beli pulsa 50.000 udah bisa Pak. Orang beli pulsa 100.000 udah bisa Pak. Orang beli rokoknya setiap hari Marlboro bisa 35.000. tapi mohon maaf, tetapi dia bayar listrik nggak mampu dia. Coba kalau hitung itu per bulan tuh Pak. Lebih 1,5 juta tuh Pak. Nah, itu saran saya Pak. Aneh ini kalau supaya masyarakat ini sudah saya kan koordinasi dengan ini juga yang di balai yang statistik yang ada di Kabupaten Buleleng. Jadi intinya ini saya yang di Wisata. Saya nanya sana perekonomiannya. Rata-rata Pak. Rata-rata semua sudah di atas UMR-nya di atas 3.500.000 per bulan ya dapat. Kecuali orangnya mayus, kecuali orangnya artinya katakanlah seperti yang tadi tidak mau bayar karena dia seperti yang tadi sampaikan itu. Dia beli rokok, mabuk-mabukan bisa, masang togel bisa, mentajen bisa, tapi balik listrik nggak bisa. Nah ini perlu dipahami juga. Itu aja sama saya. Terima kasih. Mohon maaf sekarang saya pedulinya nih Pak. Coba saya yang ulang lagi ya. Mohon izin. Terima kasih. Sama Pak Anggas ya. Baik, ini masyarakat yang peduli juga ya. Kemudian ada pertanyaan juga, seharusnya pencatatan meteran ini sudah digital. Posisi meteran diatur mudah dibaca di luar rumah pagar katanya. Kalau di Jawa bukannya sudah digital ya? Ya, seperti apa? Kemudian Bapak narasumber bisa diulang katanya nomor teleponnya. Baik, silakan Bapak tanggapi dulu karena ini waktu Pak mungkin singkat. Oke ya, nomor telepon saya ulang ya di 081 9330 92331. Ya, di balik ini juga tetap juga ya dipakai download PLN Mobile ya, aplikasi PLN Mobile. Artinya kalau memang ada blank ataupun kendala silakan di WA ya. Mungkin saya klarifikasi ya, Pak Angga ini saya bilang dari kubu tambahan, bukan pencuriannya di kubu tambahan. Maaf Pak. Saya apresiasi loh buat Bapak ya. Mudah-mudahan jadi informan ya, mendapat 3%-nya dari sisi pendapatan. Terima kasih Pak Angga.
Baik, terima kasih. Sekalian ini di sebagai closing statementnya mungkin Pak, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar di Hari Pelanggan Nasional, mungkin apa hal-hal yang perlu disampaikan juga terkait dengan PLN ini. Silakan Pak Bagus. Terima kasih Mbak Eni dan juga pendengar radio dimanapun berada. Kami sih tetap mengapresiasi dari sisi pelanggan. Ya, kami juga tetap juga mengedepankan dari sisi mutu pelayanan kami, karena tanpa ada pelanggan kami juga tidak ada, dan juga pelanggan ya sesegera mungkinlah menyampaikan keluh kesahnya ke kami di mana ada kendala di rumah dan juga di lingkungannya masing-masing. Dan bukan dari sisi pemakaian listriknya saja, dan bagaimana berdampak dari sisi ya ada gangguan, potensi penyebab gangguan, dan mungkin ada ranting yang menempel di jaringan kita, ya silakan disampaikan. Ya, apalagi kami sudah menyampaikan nomor telepon, harapannya kita akan semakin dekat. Kami berharap pelanggan PLN dimanapun berada, ya sedekat mungkinlah, ya harapannya mendapat suatu layanan, ya karena kita tidak ada berkotak-kotak ini, ya. Karena kita segera menuntaskan dari sisi kendala dan permasalahan yang ada di pelanggan. Ya, apalagi tadi sudah disampaikan terkait dengan perizinan dan juga terkait dengan permohonan, terkait dengan penyisipan tiang dan juga terkait dengan pencurian. Hal itu sebenarnya kita resikonya akan mengecil. Bagaimana pelanggan itu mau menyampaikan ke kami, mohon maaf wilayah kami luas dan mungkin tidak mungkin akan menyisir satu persatu. Nah, karena kami juga semua kepala desa ya per kecamatan ini ada WAG ya, WA Group. Nah, bila mana ada gangguan di seputaran silakan sampaikan ke lingkungannya, nanti lingkungan akan menyampaikan ke kepala desa. Itu pun sebenarnya penyambung kita. Ya, artinya tidak sampai notifikasi misalnya aplikasi PLN Mobile tidak bisa dipergunakan, silakan lewat kepala desa menyampaikan hal itu. Karena kami juga tidak mungkin akan memberikan padam listrik di rumah itu lama-lama. Ya, karena itu berpotensi dari sisi pendapatan kita juga. Ya kan gitu. Dan kedua, bahaya kelistrikan. Kami juga lokalisir tidak ada kejadian tersengat aliran listrik. Karena kami terus mengedukasi masyarakat terkait dengan bahaya dari sisi bahaya kelistrikan. Nah, itu di Hari Pelanggan Nasional ini kami apresiasi buat pelanggan-pelanggan yang sudah membayar listrik tepat waktu, dan juga pelanggan-pelanggan yang sering menunggak listrik, harapannya bisa move on, bisa membayar lebih awal. Ya, dan pelanggan-pelanggan setia dimanapun berada bisa peduli terkait bahaya kelistrikan. Dan yang keempat, sesegeralah mendekatkan ya komunikasi silaturahmi dengan kami. Kami akan datang dan kami akan memberikan informasi dan memberikan keluhan yang dirasa oleh pelanggan saat ini. Mungkin itu yang kami sampaikan di penghujung waktu ya, karena cuma 1 jam ya kita waktunya ya, mungkin nanti bisa lewat chat. Lewat WA, bisa ke kantor kami. Mungkin itu ya, dimanapun pendengar Radio RRI Pro 1 RRI Singaraja, semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan untuk kita semua. Baik. Terima kasih. Pak Surya, mungkin Pak Surya terakhir. Iya, terima kasih Mbak Eni. Jadi saya sedikit singkat saja karena waktu juga. Jadi di kesempatan kali ini kami mewakili PLN Bali Utara mengucapkan selamat Hari Pelanggan ya untuk seluruh pelanggan setiap PLN ya yang mendengar juga saat ini di Pro 1 RRI Singaraja. Jadi seperti sampaikan tadi, PLN berusaha semakin dekat dengan pelanggan. Jadi untuk itu kami juga menghimbau untuk seluruh pelanggan bisa segera mendownload aplikasi PLN Mobile, memanfaatkan fitur-fitur aplikasi PLN Mobile, dan apapun kebutuhannya terkait dengan PLN, silakan menggunakan aplikasi PLN Mobile. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Oke, itu aja. Pak Francisco silakan. Oke. Sebagai closingnya Pak. Terima kasih untuk pelanggan setia PLN dan pendengar setia RRI Pro 1 Singaraja.
kami mengucapkan selamat Hari Pelanggan untuk semua pelanggan PLN terutama ya, dan jangan lupa untuk tetap menggunakan PLN Mobile karena semua solusi ada di PLN Mobile. Terima kasih. Lebih cepat, lebih banyak fiturnya begitu ya. Dan terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Ini juga memberikan edukasi juga untuk masyarakat, memberikan banyak informasi juga untuk masyarakat. Dan kalau belum lengkap pendengar nanti bisa langsung chat saja nih Pak Bagusnya. Tadi udah langsung di-share ya nomor teleponnya. Jadi mari kita hemat listrik dan peduli kelistrikan mungkin ya. Terima kasih banyak untuk pendengar Pro 1 yang sudah ikut beratensi juga untuk pagi hari ini di dalam peringatan Hari Pelanggan Nasional 2023 di tanggal 4 September, tapi sebenarnya promonya ini sampai akhir bulan ya. Akhir bulan September. Jadi dimanfaatkan nih. Dicek-cek terus ini aplikasi PLN Mobile-nya untuk dapat informasi-informasi update-nya. Terima kasih banyak dan kami akhiri untuk dialog Hai Balik Keken pagi hari ini. Saya Henny Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Kanal Informasi.